Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Terima kasih pada semua yang sudah bergabung di sesi live ini, maupun yang nanti menyimak rekamannya. Mudah-mudahan program ini bermanfaat untuk kita semua dan dapat keberkahan ya. Selalu pada kesempatan malam hari ini nanti ada sharing session dari PKBM Takdib yang bersama foundernya ya, Ustadz Sukri. Sebelum diserahkan kepada beliau, saya ada sedikit pengantar ini ya, pengantar dari sisi keterkaitan homeschooling dengan PKBM dan kenapa ada e-learning gitu ya. Saya nggak pakai slide karena ini memang belum sempat bikin. Jadi saya cuma pengen jelaskan aja. Yang pertama bahwa di homeschooling itu, ini masih banyak yang salah paham. Homeschooling itu adalah entitas yang menuju kepada keluarga, ya. Jadi keluarga homeschooling. Homeschoolernya anak, tapi anak ini entitas yang tidak tidak independen, dia masih bergantung kepada orang tua. Jadi tetap yang disebut homeschooling itu merujuk kepada keluarga. Nah, kemudian dari keluarga ini berkembang menuju satu entitas yang lebih besar, yaitu komunitas. Ya, ada namanya komunitas homeschooling. Nah, baik keluarga maupun komunitas ini ada mitranya, mitra belajar. Jadi bisa belajar melalui langsung di keluarga bersama orang tua, bisa juga belajar melalui mitra. Nah, mitra orang tua homeschool gitu ya. Kalau di dalam pembahasan legal formalnya, PKBM itu salah satu entitas utama sebagai mitra keluarga homeschool. Ada mitra-mitra lain, misalkan lembaga kursus, les, atau komunitas dan klub-klub belajar, klub hobi, dan lain sebagainya. Tapi yang jadi entitas utama atau diprimadonakan, diunggulkan, itu adalah PKBM. Karena alasannya bisa menjadi jembatan untuk switching ke jalur formal maupun untuk pengakuan dari sisi pemerintah. Ya, nanti ada ujian kesetaraan dan lain sebagainya. Jadi PKBM adalah mitra dari keluarga homeschooling. Nah, di komunitas pun ya ada. Jadi komunitas dengan PKBM ini ada dua versi. Ada komunitas membentuk PKBM, ada PKBM membentuk komunitas. Nah, dua versi nih pendekatannya. Jadi ada yang berdiri dulu PKBM-nya, atau ada istilah kerennya flexi school, baru para siswanya itu membentuk kegiatan-kegiatan yang fleksibel, yang tidak harus dikomandani dan tidak harus mengikuti pakem kurikulum yang disediakan atau program belajar yang ada di PKBM. Jadi berkembang dalam bentuk komunitas. Tapi ada juga komunitas yang dia berkembang menuju legal formal, kelembagaan formal untuk memudahkan proses administrasi ya. Jadi ada komunitas yang akhirnya membentuk PKBM ya. Sudah berkembang komunitasnya, mereka ada ruang belajar, ada pertemuan-pertemuan, akhirnya dibentuklah lembaga flexi school atau lembaga PKBM ini untuk legalitasnya. Nah, di HSKM sendiri saya termasuk yang menolak atau menjaga jarak ya, supaya saya tetap jadi komunitas di HSKM ini dan cukup bermitra. Jadi banyak juga waktu itu yang mengajak supaya HSKM-nya membentuk PKBM. Ya, saya bilang ya silakan saja para anggota, para pegiat yang lain membentuk PKBM, kemudian nanti bermitra. Ya, jadi ada beberapa mitra PKBM yang saya referensikan, belum ada MOU resmi, tapi saya mereferensikan beberapa PKBM yang kalau ada orang tanya, Pak ijazahnya gimana, legalitas, ujian, maka saya serahkan atau arahkan ke PKBM ya, karena di tempat saya ini hanya untuk belajar para orang tua untuk bisa lebih memahami apa itu pendidikan dan lain sebagainya. Jadi konteksnya adalah pengembangan atau proses bertumbuhnya dan berbaginya para orang tua kalau di komunitas HSKM. Nah, itu poin yang pertama. Kemudian singkat lagi yang berikutnya kita akan bahas tentang tren e-learning. Nah, alhamdulillah ini ada salah satu model ya yang dikembangkan oleh PKBM Takdib milik Pak Sukri Adnan Sangaji dari Yogyakarta, PKBM Takdib. Nanti kita akan simak presentasinya. E-learning ini akrab dengan para homeschooler karena sebagian besar praktisi atau yang mempraktikkan homeschooling ini kebanyakan di rumah.
ya basisnya, meskipun bukan berarti selalu belajar di rumah, karena mitra ini ada PKBM yang offline juga, bisa belajar di mana saja, tidak harus belajar di rumah, tidak harus dengan orang tua, tapi bisa privat, bisa les, kursus, atau lain sebagainya. Dan PKBM pun bisa ada semacam lokal sekolahnya. Ya, ada yang berdiri lokal sekolahnya di hari-hari tertentu masuk dan lain sebagainya. Nah, cuma dengan tren yang sekarang, ya orang bilang pasca COVID lah, itu ada e-learning, ya, proses belajar melalui jarak jauh. Ya, dan sekarang di tahun ini ada tambahannya, ya, selain jarak jauh juga menggunakan teknologi robot atau artificial intelligence. Nah, seperti apa prosesnya? Alhamdulillah ini ada PKBM yang sudah high tech, ya, menggunakan teknologi maju yang bisa membantu proses pembelajaran. Nah, jadi mudah-mudahan nanti di sini kita bisa melihat proses pembelajarannya seperti apa, bisa jadi inspirasi bagi rekan-rekan yang punya PKBM, mungkin bisa bermitra atau meniru, ya, nyontek dikit-dikit dari yang dibuat oleh Ustadz Sukri di PKBM Takdib, atau bagi keluarga orang tua yang nanti tertarik pengen langsung join programnya, nanti bisa selepas ini atau nanti di grup bisa japri-japri dengan Ustadz Sukri atau bisa tanya-tanya, ya. Yang penting jangan daftar ke PKBM-nya saat live ini, ya. Itu aja permintaan saya, jangan daftar PKBM saat live. Baik, waktu dan tempat kami persilakan ke Ustadz Sukri untuk menjelaskan, ya, penggunaan AI dan e-learning bagi siswa homeschool. Tafadol, Ustadz Sukri, silakan. Terima kasih Dr. Ridho atas waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini saya akan memperkenalkan program pembelajaran berbasis AI yang kami selenggarakan di PKBM Takdib Yogyakarta. PKBM Takdib Yogyakarta ini adalah sebuah lembaga pendidikan non-formal yang terdaftar di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul, Provinsi DIY. Kami telah memiliki izin operasional sejak tahun 2023 dan juga telah memiliki nomor pokok sekolah nasional, ya, NPSN. Kami juga telah menerima bantuan dana BOP. Berjalannya waktu, kami melihat bahwa penyelenggaraan pendidikan kesetaraan atau homeschooling itu banyak sekali kendala. Kendala yang paling utama itu adalah soal pembelajaran dengan guru yang profesional. Ya, tentu saja itu terbatas bagi sebuah lembaga pendidikan kesetaraan, ya, karena untuk menghadirkan seorang guru yang profesional itu kita butuh sumber daya ekonomi yang besar, ya, atau kita ketemu dengan orang yang punya jiwa volunteer, ya, relawan pendidikan gitu. Dari situ kemudian saya menemukan sebuah teknologi, yaitu pembelajaran dengan AI. Sebelumnya kami menggunakan pembelajaran dengan e-learning, ya. Jadi pembelajaran dengan menggunakan media elektronik itu kami telah menyelenggarakan, namun banyak keterbatasan. Jadi dengan e-learning itu banyak keterbatasan, sehingga kita harus melompat kepada fase berikut, yaitu pembelajaran berbasis AI. Dan saat ini terutama Cina itu sangat terdepan sekali dalam
pengembangan AI. Aplikasi AI di dunia pendidikan itu saya terinspirasi dengan Alpha School yang ada di Amerika Serikat ya, di mana Alpha School itu kalau kita lihat dia memiliki semacam tagline bahwa sekolah tanpa guru. Bukan berarti sekolah tidak ada gurunya sama sekali, ada gurunya, cuma peran atau fungsi guru yang konvensional itu telah berubah. Jadi banyak siswanya itu lebih banyak berinteraksi dengan AI gitu. Nah, realita pendidikan kesetaraan itu tadi ya. Jadi guru itu guru profesional sulit kita dapatkan, kemudian warga belajar kita itu beragam. Ada yang dari usia, ada dari latar belakang ekonomi, dan dari kecepatan belajar yang berbeda-beda. Kemudian siswa itu lebih sering belajar mandiri daripada belajar secara klasikal atau komunitas. Jadi karakteristik warga belajar PKBM Ta'dib atau pendidikan kesetaraan seperti itu. Nah, bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut? Ya, salah satunya adalah dengan menggunakan AI. AI dan e-learning ini bukan pengganti guru. Ini yang harus kita pahami bersama. Ya. Di era artificial intelligence, ini banyak orang salah kaprah bahwa peran AI itu akan menggantikan manusia. Sebetulnya bukan seperti itu. AI akan memberi nilai tambah, memberi efisiensi dan kecepatan proses baik dalam bisnis maupun pendidikan. Nah, di sini peran guru bergeser ya. Jadi nanti akan kami jelaskan. Kemudian e-learning, pembelajaran tanpa batas ruang dan waktu ya. Jadi dengan e-learning ini yang tadinya belajar itu di dalam kelas atau di waktu tertentu, dengan e-learning siswa dapat belajar kapan saja dengan HP atau dengan laptop. Kemudian materinya terstruktur mengikuti kurikulum dan rekam jejak belajar terpantau oleh guru. Jadi manajemen pembelajarannya lebih baik daripada konvensional, karena kita tahu manajemen pendidikan kita atau manajemen kurikulum kita ya, guru itu sangat terbebani dengan administrasi pendidikan. Jadi kalau tanpa bantuan e-learning yang berbasis AI, tentunya beban pendidikan atau beban guru itu sangat luar biasa sekali. Nah, ini kehadiran AI di sini sangat membantu. Nah, AI itu bukan sihir ya. AI adalah sebuah alat. Nah, di sini kita tekankan di sini karena masih banyak kaum muslimin atau saudara-saudara kita yang beranggapan AI itu dajjal. Ada yang beranggapan AI itu ya macam-macam lah. Intinya sesuatu yang dihindari gitu. Padahal AI itu adalah sebuah program komputer, sebuah susunan algoritma yang kemudian dilatih dan menjadi cerdas dengan prinsip machine learning ya. Jadi mesin yang belajar, kemudian berkembang sampai saat ini kita kenal dengan AI generatif, AI yang bisa menghasilkan sebuah materi atau konten gitu. Nah, pemahaman tentang AI itu perlu kita
istilahnya lebih baik lagi untuk di dunia pendidikan gitu. Guru AI milik PKBM Tadip ya. Jadi aplikasi yang kami kembangkan itu di sini tutorial berbasis slide, kemudian input yang kami berikan itu merupakan kurikulum merdeka, kemudian dia bernuansa Islami gitu. Jadi AI-nya itu bernuansa Islami, dia memberikan konten, kemudian percakapan dengan siswa itu bernuansa Islami. Ada adab, kemudian kejujuran, mengajar, ini bukan mesin menjawab, ia membangun pemahaman langkah demi langkah. Jadi beda kalau misalkan kita belajar dengan AI konvensional, dalam hal ini ChatGPT, itu Claude, atau DeepSeek, itu AI menjawab pertanyaan. Tapi yang kami bangun di sini, kebetulan saya sebagai developernya, yang saya buat di sini, AI itu bukan menjawab pertanyaan, tapi dia memberikan pemahaman atau mengajarkan langkah demi langkah. Jadi kalau bagaimana proses pembelajarannya di sini ya, diawali dengan salam dan doa. Jadi saya perlihatkan ini aplikasinya. Website kami EduTadip, kemudian ada subdomainnya di ini ai.edutadip.com. Ini tampilan depannya. Jadi belajar mandiri dengan AI ala pesantren. Kebetulan saya juga di lingkungan pesantren, jadi ini kami membawa metode-metode pembelajaran di dunia pesantren ke AI. AI yang kami kembangkan ini, dia support dengan 8 bahasa. Jadi dengan bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Korea, bahasa Jepang, Prancis, dan Jerman. Kemudian bisa dipilih ya, suaranya bisa diganti, misalkan dengan suara perempuan atau suara laki-laki. Nah, ini adalah tampilan admin ya. Jadi saya coba peragakan satu ya. Misalkan kita ambil matematik. Nah, ini ketika siswa mengklik ini, maka dia masuk pada halaman ini, kemudian ini adalah tujuan pembelajarannya, kemudian target pembelajaran di sini, kemudian ini ada nilai Islam yang relate dengan topik pembelajaran, kemudian ini adalah asesmen diagnostik. Asesmen ini bertujuan untuk mengukur dan menyesuaikan materi yang akan disampaikan oleh AI. Jadi, andaikan siswa melihat soal seperti ini, kemudian dia jawab, saya belum paham, seperti itu. Kemudian, kondisi saat siswa belajar. Nah, teknologi yang kami gunakan di sini adalah teknologi yang terbaru ya dari DeepSeek. Ini sehingga agak lama gitu. Dia lebih pintar, tapi konsekuensinya dia mengolah data lama gitu. Nah, ini tampilan awal. Dia memberikan salam dan di sini
sesuai dengan struktur ya. Di sini ada salam, apersepsi ya. Kemudian pertanyaan pemantik, ada tujuan, ada refleksi. Nah, untuk bisa seperti ini saja, ini susah kalau kita dapatkan guru yang bisa memulai opening atau pembukaan pembelajaran dengan komponen ini. Ini saya kira susah. Dengan AI mampu untuk melakukan itu semua. Jadi dia bisa melakukan apersepsi, ya, mengaitkan konsep yang sekarang dengan topik pembelajaran saat ini dengan topik yang sebelumnya atau berkaitan dengan aplikasi yang berhubungan dengan topik yang akan disampaikan itu. Nah, juga AI bisa memberikan pertanyaan pemantik. Kemudian dia memberikan tujuan pembelajaran, ya. Kemudian aplikasi ini kami bangun bisa bersuara. Jadi misalkan nah, seperti itu. Kemudian materinya itu sangat pedagogik ya. Dia sangat menuntun siswa untuk bisa belajar lebih baik. Nah, di era sekarang tantangan pendidikan itu seringkali siswa atau mahasiswa itu mengandalkan copy paste. Jadi andaikan kita memberikan kuliah atau memberikan materi di kelas, itu kebanyakan siswa atau mahasiswa itu mereka copy paste. Nah, pada proses ini itu tidak bisa, copy paste itu tidak bisa dilakukan di sini. Inputnya itu tidak dibolehkan. Jadi aplikasinya menolak copy paste. Kemudian ini inputnya itu bisa dengan tulis tangan. Jadi untuk anak TK atau anak SD bisa tulis tangan seperti ini. Kemudian kalau misalkan malas nulis bisa pakai suara. Suaranya bisa bahasa Arab ataupun bahasa Inggris. Seperti itu. Misalkan saya next, please continue this lesson. Kalau saya taruh di sini bahasa Indonesia, dia akan ini ya. Kalau saya bilang pakai bahasa Inggris, saya ganti bahasa Inggris di sini dia akan bahasa Inggris. Next. Nah itu. Kemudian jika kita klik, kita input next, ya, maka akan berlanjut, materinya akan berlanjut. Nah, di sini AI itu bisa mendeteksi. Kalau misalkan kita ditanya, AI-nya itu bertanya, kemudian anaknya tidak menjawab, maka AI akan bilang di sini, tentu sebelum kita lanjut materi, boleh sharing dulu pendapatmu tentang pertanyaan tadi. Nah, ini AI-nya itu memaksa siswa untuk harus bisa lebih aktif. Dia harus jawab dulu pertanyaan tadi, gitu. Nah, ini kemudian sajian materinya seperti ini, ya. Kebanyakan siswa itu kalau belajar eksakta, matematika ataupun sains, itu mereka terkendala dengan rumus-rumus, misalnya membaca rumus atau menguraikan rumus dan lain sebagainya. Nah, di sini itu AI yang kami kembangkan ini dia bisa menyajikan grafik, kemudian rumus dan lain sebagainya. Seperti itu. Sampai terakhir nanti ada tes, AI akan membuat soal, kemudian siswa dites. Nah, proses yang ada di dalam sini, ini proses pembelajaran dengan AI, di sini dia
menggunakan adab-adab Islami ya, misalnya dengan doa, kemudian salam, kemudian penutupnya juga ada doa ya. Ada kaitan antara materi dengan ayat Al-Qur'an atau materi dengan hadis, itu semuanya ada istilahnya tidak, materi itu tidak disampaikan secara konvensional atau biasa-biasa saja, tapi ada nilai Islam yang akan dibawakan dalam setiap materi yang disampaikan oleh AI. AI yang jujur bukan mengarang. Di sini kami kembangkan aplikasi ini, kami menghindari AI itu dia mengarang, karena AI itu bisa berhalusinasi. Jadi AI-nya itu kami input buku. Jadi kami input buku dalam AI-nya itu. Kemudian di sini lengkap ada program tahfizul Quran ya. Jadi andaikan ada siswa yang daftar di program kami, maka di sini ada program tahfizul Quran. Jadi setiap malam itu ustadz atau ustazah itu membimbing siswa, dan proses pembelajarannya mirip, hampir sama dengan belajar mata pelajaran yang lain. Filosofinya sama. Jadi di sini dia mendengarkan bacaan syekh, menirukan, kemudian dia ulangi, ya, kayak gitu. Proses belajar dengan AI sama seperti ini. Nanti setelah itu baru kemudian siswanya itu menyetor ke ustadz, bukan AI. Menyetor hafalan untuk dinilai hafalannya. Nah, itu proses pembelajarannya. Jadi ada matematika, sains, tahfiz, kemudian kami juga memberikan pembelajaran keterampilan ya. Ada keterampilan di bidang bisnis, teknologi, dan penulisan jurnal. Jadi di PKBM Tadib itu siswa kami dibekali dengan keterampilan ya, baik bisnis maupun proyek teknologi atau penulisan jurnal penelitian. Nah, semuanya ini didampingi oleh AI. Kami membuat algoritmanya, kemudian siswanya melewati tahapan-tahapannya, dibantu dengan pendamping atau guru, dan dibantu juga dengan AI. Nah, di sini guru, tadi saya sampaikan bahwa peran guru bergeser ya. Yang tadinya guru itu adalah sentral atau sumber ilmu, di mana guru masuk di kelas, kemudian guru akan memberikan materi ya, atau menyampaikan ilmu pengetahuan. Di sini dengan AI, peran guru itu ada yang pertama membangun fondasi. Jadi guru membangun fondasi pengetahuan, keilmuan, dan karakter. Perannya ada di riset. Jadi kami siswa kami itu juga melakukan riset, penelitian. Jadi tidak hanya belajar, tapi mereka melakukan penelitian. Ada riset seperti ini ya, nanti misalkan risetnya dibuat oleh guru, maka di sini tampilan siswa, di sini akan ada riset antara guru dan siswa. Jadi seperti itu. Kemudian guru berperan sebagai kurasi ilmu pengetahuan. Jadi guru menilai ilmu yang akan atau data yang akan digunakan oleh AI. Jadi AI itu bukan dia nyari sendiri. Jadi kalau misalkan lihat di tampilan ini bukan AI-nya kami kasih perintah dia
ngarang sendiri bukan ya, tapi AI-nya kami kasih input pengetahuan dan itu dilakukan oleh guru. Dan ini dia berlaku untuk semua ya, semua. Kemudian konsep pendidikan pondok pesantren dalam hal ini murojaah ya, ini dia otomatis terjadi ketika siswa menyelesaikan sebuah sesi pembelajaran, maka AI akan mengatur batas ulangan-ulangannya. Jadi misalkan 1 hari, 1 minggu kemudian atau seperti itu. Jadi tujuannya bahwa siswa itu kemudian tidak lupa atau hilang dari apa yang telah dia pelajari gitu. Di sini juga ada riwayat pembelajaran ya. Apa yang berubah untuk warga belajar? Jadi dengan menggunakan guru AI yang kami buat ini adalah yang pertama kemandirian siswa. Jadi siswa akan terbiasa untuk menggali, melakukan eksplor ilmu pengetahuan. Jadi siswa terbiasa melakukan penelitian, baik penelitian bersama dengan guru atau penelitian yang dia lakukan sendiri. Kemudian personalisasi. Dengan AI yang kami kembangkan ini, pembelajaran itu otomatis terdiferensiasi. Ada siswa yang pintar, maka AI akan menyesuaikan. Ada siswa yang setengah, AI akan menyesuaikan. Ada siswa yang lambat atau tidak bisa, AI juga akan menyesuaikan. Jadi konsep kurikulum terdiferensiasi itu otomatis teraplikasi di sini. Kemudian konsistensi. Jadi AI tentunya lebih sabar daripada manusia. Jadi AI itu adalah sebuah robot ya, atau sebuah pemrograman yang kalau kita program dia sabar, maka dia tetap akan sabar gitu. Beda dengan manusia. Manusia itu sering dia bilang, saya punya batas kesabaran gitu. Tapi AI tidak ada batas kesabaran dia tetap sabar gitu. Nah, kemudian jangkauan. Nah, guru terbatas warga belajar banyak ya. Di sini dengan guru AI maka ini bisa pelayanan pendidikan itu bisa ini menjangkau siapa saja gitu. Dengan kualitas yang sama, dengan fasilitas yang sama, baik orang miskin maupun orang kaya, siapapun bisa memperoleh pendidikan yang berkualitas. Nah, kendala ini yang kami coba atasi. Banyak sekali program homeschooling yang terbatas dengan guru, ya, terbatas dengan fasilitas pembelajaran, terbatas dengan program-program pendidikan mereka. Nah, dengan aplikasi yang kami buat ini, maka yang itu masalah-masalah tersebut bisa diatasi. Nah, ini adalah jawaban yang diberikan oleh AI ya. Jawabannya jujur, tapi bagaimana dengan jadi AI mengganti guru ya. Jadi dia selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat filsafat, Sokratis, sehingga siswa itu bisa berpikir, membangun keterampilan berpikir, critical thinking ya. Nah, aplikasi yang kami bangun ini juga dia mengukur kemampuan siswa di konsep atau konseptual, kemudian kemampuan siswa dalam critical thinking, dan kemampuan siswa dalam kreativitas ataupun inovasi. Jadi nanti ada soal-soal yang itu tujuannya
tadi ada penguasaan materi, kemudian ada critical thinking, kemudian ada inovasi dan kreativitas. Nah, visi kami adalah pendidikan berkualitas dan berkarakter untuk semua orang. Jadi tidak terbatas pada level atau struktur masyarakat tertentu, tapi tujuan kami adalah bagaimana pendidikan yang berkualitas ini bisa menjangkau semua orang tanpa istilahnya itu membeda-bedakan suku maupun dari kalangan menengah, bawah, ya, ataupun kalangan atas, semuanya bisa mengakses ini. Nah, ini sementara kami masih bersifat eksklusif untuk siswa kami. Tujuan kami ke depan nanti aplikasi ini akan di launching, disebarkan untuk semua orang. Gitu. Oke, itu ya sedikit penjelasan tentang PKBM tadi Yogyakarta. Saya kembalikan kepada Pak Dr. Ridho. Terima kasih, jazakumullah khair. Masya Allah, ini saya ada banyak pertanyaan nih sebenarnya. Tapi saya persilakan Ya. dulu untuk para peserta. Alhamdulillah nih sudah ada beberapa orang, tadi ada yang masuk, ada yang udah keluar lagi juga nih ya. Sebelum sempat disapa-sapa juga nih, baru Pak Irwan tadi yang disapa ya. Bahkan para peserta, Pak Ahmad Farid, Pak Muhammad Toha, Bu Rini, yang mau menyampaikan pertanyaan atau tanggapan, saya persilakan terlebih dahulu. Atau dari Pak Irwan, dari Indonesia, kalau ada yang ingin ditanyakan atau direspon, dipersilakan. Ya, apa izin bertanya, Ustaz? Ya, Monggo, Pak. Kalau dengan AI yang tadi itu berarti tidak lagi menggunakan ChatGPT, DeepSeek, atau yang lain-lain berarti ya, Ustaz ya? Ya, justru kalau pembelajaran dengan ChatGPT, DeepSeek atau itu kemungkinan AI akan ini berhalusinasi ya, atau kemungkinan AI akan menjawab sesuatu yang itu tidak sesuai dengan kurikulum. Nah, yang kami kembangkan ini ada kurikulumnya dan ada input buku di situ sehingga menghindari AI itu berhalusinasi. Kayak gitu. Jadi justru kalau apa ya, kalau pakai AI langsung ke DeepSeek atau ChatGPT itu kalau boleh jangan. Karena harusnya kita buat ini dulu, mungkin kita buat promptingnya atau mungkin kita buat aplikasinya dulu baru kita bisa leluasa menggunakan AI. Kalau langsung pakai seperti itu ada risiko kita salah. Ya mungkin dia nanti lagi jadi banyak ngambil referensi dari yang lain yang di luar ini ya, di luar lingkup yang kita harapkan ya, kurikulum yang kita harapkan seperti itu ya, Ustaz. Iya. Ya Ustaz, paham Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya. Oke, terima kasih Pak Irwan. Jadi ada ini ya, kalau di pembelajaran itu, saya pernah dulu awal-awal kuliah itu diskusi tentang keterbatasan manusia atau keunggulan dari sebuah keterbatasan. Jadi mungkin tadi kalau misalkan dibiarkan pakai AI generatif yang publik ya, dia mengambil referensi dari buku yang entah siapa yang nulis, dari artikel siapa yang nulis, dari mazhab pemikiran, ideologi, agama, dia ambil semua, nggak ada batasan mana yang otoritatif, mana yang boleh untuk pelajar pemula, untuk pelajar, itu yang jadi kacau ya, confuse lah. Jadi confuse kan problem utama pendidikan itu confusion of knowledge ya kalau kata Naqib Al-Atas. Jadi orang jadi tidak beradab karena nggak tahu marotipnya yang mana, yang otoritatif yang mana gitu. Jadi
Jadi memang harus dimasukkan algoritmanya atau semacam blueprintnya ya, ini blueprint pelajaran ini, jadi ada yang apa, bahkan tadi saya lihat tuh yang menarik tuh dia nggak mau nurut gitu ya, karena sebagai guru ya nggak mau Iya, di skip, nggak mau dia. Biasanya kalau AI itu di skip dia mau, karena dia dia takut kan kalau nggak dipakai lagi, nggak dibayar, takut ya. Kalau ini kita nggak bisa skip gitu ya, harus tuntasin iya. dulu, kalau ditanya harus dijawab. Nah, kalau dimarahin gimana nih Ustaz Sukri, bisa nggak AI-nya dimarahin? Karena saya sering marahin AI juga, kamu salah, jangan gitu, saya nggak mau. Ini gimana nih kalau yang di sini Iya. Ustaz Sukri? Jadi AI yang kami kembangkan di sini disesuaikan dengan penggunanya. Jadi andaikan penggunanya itu anak SD, terutama di kelas 1, 2, dan 3, itu wajib memiliki pendamping. Jadi konsepnya berbeda. Dia tidak memiliki tes diagnostik seperti halnya kelas SMP maupun SMA. Modelnya seperti ini, dia langsung ayo belajar bersama. Ini untuk SD. Ini untuk SD. Dan AI-nya itu kami kurasi, tidak boleh menampilkan gambar sembarangan, tidak boleh bahasa yang dipakai juga ini. Nah ini, Antum belum share screen lagi saat ini, antum lagi share ya? oh ya, Boleh di share lagi. nah ini ada gambar yang tidak sesuai. Ini kami akan kurasi. Kami akan kurasi dan nanti kemudian dia akan tampil sesuai dengan, intinya algoritmanya beda ya, tidak sama dengan usia sekolah SMP maupun SMA. Seperti itu. Kemudian input siswa ke AI itu tentunya kami atur ya, tidak boleh yang bernuansa kekerasan, seksual, ataupun kejahatan, ataupun hal-hal yang tidak beradab, itu semua dibatasi. Oke. Boleh Ustaz Sukri, boleh tambahan penjelasan tentang peran guru sebagai orator yang tadi ya. Jadi misalkan ada pertanyaan atau jawaban yang itu, maksudnya siswa boleh melapor atau rajin diperiksa bahwa ini ada orang lagi belajar, ternyata jawabannya atau menampilkan gambar atau apa yang nggak sesuai, terus di cancel, diganti gambarnya, itu si gurunya rajin meriksa atau nunggu ada laporan atau gimana untuk memperbaiki proses belajar itu? Kalau gambar sebelum dikurasi itu dia tidak tampil di halaman siswa. Jadi ini tuh halaman admin, jadi administrator ya, admin, di mana gambar itu bisa muncul. Nanti setelah gambar itu sudah dikurasi oleh kami, baru kemudian gambar itu bisa muncul di halaman siswa. Jadi andaikan siswa memulai pembelajaran seperti ini, kemudian gambar itu sudah dikurasi, sudah dicek oleh kami, maka gambar itu bisa muncul. Untuk di halaman admin, gambarnya itu sembarang bisa muncul, apa saja bisa muncul. Nanti setelah kami kurasi, kami ganti gambarnya, baru kemudian bisa tampil. Seperti itu. Jadi di siswa itu nggak ada yang itu langsung, gambar itu nggak langsung ada gitu? Nggak bisa, tidak bisa. Dia tidak bisa langsung
pokoknya gambar, video, ini dia juga bisa menampilkan video. Semuanya itu harus terkurasi baru bisa tampil di hadapan siswa. Kalau sudah dikurasi baru siswanya bisa lihat. Menarik, menarik. Kalau Baik. AI Ya, biasa, AI biasa dia akan ya terserah dia atau sesuai dengan promptingnya. Kalau promptingnya bagus, maka dia akan menghasilkan gambar yang bagus. dipersilakan untuk data yang lain yang ingin bertanya atau menyampaikan informasi yang relevan. Oke, sambil nunggu yang lain nih, silakan ya, yang kalau ada yang mau langsung bertanya silakan interupsi aja. Saya pengen nanya untuk ini Ustadz Sukri bangun platform untuk PKBM, warga PKBM Takdib. Nah, pertanyaan saya bagaimana orang di luar PKBM Takdib, warga belajar yang tidak mendaftar atau harus mendaftar yang bisa menggunakan, atau misalkan nih anggota ASKM di mana mau ikut belajar, apakah itu otomatis terdaftar di PKBM-nya atau dia tidak harus terdaftar di PKBM, bisa terdaftar di platformnya? Atau pertanyaan yang terakhir, kalau mau ada PKBM yang juga mau menggunakan yang sama, apakah ini bisa semacam white label atau join atau custom domain yang semisal kayak gitu, bisa menggunakan teknologi yang sama, platform yang sama, atau bergabung termasuk jadi kurator harus masuk ke sini. Nah, ini intinya untuk meluaskan jangkauan, apa ada di dalam ekosistem PKBM Takdib saja atau bisa dilepas keluar. Nah, itu gimana? Boleh dijelaskan, mungkin ada pengurus PKBM lain yang juga tertarik itu, Sat. Ya, jadi aplikasi ini untuk sementara waktu ini masih bersifat eksklusif untuk siswa PKBM Takdib Yogyakarta, karena terserang masih banyak hal yang harus diperbaiki ya. Membangun sebuah aplikasi, terutama ini baru juga perlu kami tinjau secara mendalam untuk kemudian rencananya memang akan dijual ya, akan dijual secara personal. Siapa saja boleh membeli aplikasi ini, produk-produknya ya. Kemudian mungkin ada institusi ataupun lembaga pendidikan yang ingin bergabung atau ingin membeli programnya, maka kami bisa kerjasama dengan itu. Jadi pada intinya kami tidak ingin bahwa aplikasi ini kemudian terbatas saja, tapi kami ingin semua orang bisa menggunakan ini. Baik. Saat ini jadi masih di internal dulu ya, Satu Kriya? Masih di internal. Saya sebenarnya ini masih, kalau dikata ini masih versi beta lah. Oh, versi beta ya. Iya, jadi ada beberapa teknologi yang sebenarnya itu saya masih pengen berusaha untuk pengen gunakan gitu. Misalnya teknologi OCR milik China, milik Baidu ya. Nah, itu yang paling kami butuhkan di sini. Jadi dia lebih murah tapi lebih hebat, lebih canggih gitu. Dibandingkan dengan teknologi yang dimiliki oleh Barat, dia mahal tapi kurang canggih. Nah, ini yang kami lagi kembangkan di sini. Andaikan itu sudah sempurna kami gunakan di sini, insya Allah hasilnya lebih bagus lagi. Oke, alhamdulillah. Dipersilakan para peserta audiens yang ingin bertanya mungkin terkait teknologinya atau proses belajarnya atau hal-hal lain.
Baik, saya ada satu pertanyaan lagi nih, Ustaz Fikri. Monggo. Tadi saya kalau nggak salah dengar tadi base-nya yang saat ini apa Mas sumbernya DeepSeek ya, Ya. teknologi. Nah, ini saya pernah lihat ada beberapa platform itu dia bisa apa tuh milih si usernya ini. Saya mau nanya, atau saya pengen buat videonya pakai ini. Kalau lagi bikin gambar saya pilih pakai ini. Kalau lagi mau diskusi saya pakai ini. Itu kan dia milih begitu. Nah, ada juga yang udah dicampur, dia udah otomatis ketika diperintahnya ini dia cari yang paling terbaik, teknologinya sepakai yang teknologi AI yang ini dia carikan sendiri. Nah, itu menggabungkan. Nah, ini saat ini yang platform yang di EduTadip ini bagaimana posisinya, terus rencana pengembangannya mau model yang kayak gimana tuh yang tadi ada switching atau Iya. dia boleh apa sudah dicampur atau sudah dibatasi, pokoknya kita yang sudah tinggal dipakai aja gitu. Gimana tuh, Ustaz? Iya, kalau model pembelajaran ini sebenarnya dia tidak terlalu butuh AI yang canggih banget ya. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan itu yang murah tapi bagus. Nah, yang murah tapi bagus itu ya cuma DeepSeek. Yang lain eh, bagus juga tapi mahal banget gitu. Iya, iya, iya. Sangat mahal. Kalau andaikan misalkan saya pakai katakan pakai cloud atau pakai ChatGPT atau pakai Gemini, itu konsumsi dalam seminggu bisa jutaan. Oh, Dia makan token itu bisa mungkin terlalu jutaan. ini juga ya, apa terlalu maksudnya terlalu high tech tapi misalnya nggak terlalu butuh untuk si siswa belajar tuh ya. Iya, iya. Bayar mahal tapi buat apa gitu. Bayar mahal tapi buat apa? Itu ibarat kita nembak apa ya? Nembak burung pakai mobil tank gitu. Pakai rudal. Pakai rudal gitu, basic. Untuk apa gitu. Iya, iya, iya. Jadi Oh, emang gitu ya, kadang-kadang itu saat karena nggak ngerti, kita juga kadang-kadang sewa bayar yang padahal kebutuhannya bukan buat riset, bukan buat ngoding, tapi upgrade platform yang wah segala macam dianggapnya paling canggih, padahal kita lagi nggak butuh yang canggihnya iya, sampai gitu gitu. Itu yang sering salah juga user itu. iya. Justru paling bagus kalau sistemnya itu di AI-nya dibangun di lokal sendiri gitu. Hmm, Supaya ya dibebaskan siswanya mau chatting berapa lama pun ya hmm. terserah gitu. Nah, Nah kalau ini yang ada nggak Ustaz Afan, karena antum sebut chatting, ada nggak eh, fitur chattingnya nih atau sesama siswa? Saya pernah lihat juga ada platform yang sesama, jadi komunitas nih dia semacam jadi medsos ya. Saya baru selesai belajar ini nih, terus yang lain ikut like atau komen, oh, ikut dong belajar ini, terus gimana kamu gitu. Jadi ada semacam komunitas atau rencana studentnya ke ya, sana ada nggak? student usernya, iya itu belum belum saya kembangkan ke situ. Jadi masih sebatas ruang guru. Jadi yang saya kembangkan di sini masih sebatas aktivitas ruang guru gitu. Jadi di kelas dia belum sampai eh, komunikasi sosial gitu belum. Karena memang satu dia memakan sumber daya ya. Jadi mengembangkan ini kita harus perhatikan soal konsumsi sumber daya gitu, baik RAM maupun storage. Karena ya itu yang bikin mahal. AI itu yang bikin mahal itu. Jadi RAM sama itu storage-nya. Kan nanti itu semua tersimpan kan, jadi eh, menjadi beban storage. Oke, baik, alhamdulillah. Yang lain kalau memang nggak ada nih, saya minta dicukupkan aja mungkin ya Ustaz Supri, nanti Ya.
Bisa tanya-tanya juga ya di grup ya, nanti saya sekali-kali siap. saya buka grupnya untuk chatting. Emang seringnya saya tutup sih supaya nggak terlalu ramai. Di grupnya itu cukup info-info beberapa kali. Nah, terus juga nanti kalau misalkan ya apa terkait dengan teknis, kalau mau ke PKBM tadi dan lain-lain bisa di grup ya, nanti bisa langsung tanya aja. Baik, Iya. satu kali dipersilakan kalau ada penutup atau tambahan yang lain sebelum Oke. di close. Jazakumullah khair, Dr. Ridho, atas waktu yang diberikan kepada kami. Ini adalah sebuah kebanggaan, sebuah kesempatan bagi kami untuk memperkenalkan PKBM Tadib ke komunitas homeschooling ya. Semoga nanti teman-teman bisa membangun kerjasama dengan kami, bisa hubungi kami lewat WhatsApp ya. Kami bisa dilihat di website kami di edutadib.com. Di situ bisa mempelajari kurikulum kami di situ, kemudian program kami juga ada di situ. Untuk AI-nya itu di subdomain, yaitu di ai.edutadib.com. Ya, bisa dikunjungi di situ. Nanti kalau untuk program kerjasama atau membeli produk guru AI yang kami kembangkan itu insya Allah dalam beberapa bulan ke depan baru kami akan rilis. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, terima kasih ada Ustadz Supri dan PKBM Tadib yang sudah meluangkan waktu untuk sharing session di Majelis Homeschooling ini. Terima kasih untuk para peserta yang hadir live, juga yang menyimak rekaman, ya nanti mudah-mudahan bisa komunikasi dan bisa saling sinergi ya, baik dengan PKBM Tadib maupun dengan komunitas homeschooling keluarga muslim. Kami tutup untuk acara malam hari ini, mudah-mudahan berkah untuk semuanya, manfaat, dan bisa memperbaiki generasi kita, khususnya generasi muslim yang ada di Indonesia. Terima kasih. Kita sama-sama tutup dengan istighfar dan doa kifarat majlis. Astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ustaz.